Hai, bertemu kembali dengan saya, Ferdinand Nababan dari Musor Official. Pada kesempatan kali ini, saya akan menampilkan tulisan saya yang menceritakan tentang kemungkinan timbulnya pertikaian karena masalah SARA, karena ibu menyalahgunakan hal-hal atau isu-isu yang terkait. Adapun judulnya adalah agama, bahasa, dan sepatu. Tulisan ini sangat bernas dan sangat menginspirasi bagi kita untuk lebih jauh memikirkan dampak-dampak negatif dari hal-hal yang tidak diperkenankan. Baiklah, saya akan baik. Silakan menikmati. Agama, bahasa, dan sepatu. Donald Trump yang terpilih sebagai Presiden Amerika Serikat yang ke-46 pernah mempertanyakan keaslian kewarganegaraan Presiden Barack Obama. Ia juga dikenal sebagai figur anti-migran dan Muslim melalui serangkaian pidatonya yang kontroversial. Namun, walaupun minoritas, Obama tetap terpilih sebagai Presiden Amerika Serikat selama 2 periode. Lalu, Inggris yang kita kenal sebagai negara yang sangat fundamental kekristenannya pun telah memilih Sadiq Aman Khan sebagai wali kota Muslim London yang pertama dalam sejarah Inggris. Siapa sangka seorang Muslim bisa memimpin mayoritas warga non-Muslim? Apa yang bisa kita petik dari kedua contoh di atas? Jelas, semangat primordialisme, fanatisme berlebihan, kemunafikan, rasisme, kepura-puraan, kebebalan hati, intoleransi, kesombongan, pelecehan, dan penghinaan terhadap agama calon pemimpin di kalangan pemilih secara perlahan mulai pudar. Ganti kepada penalaran logika dan visi misi kerja yang terimplementasikan di masyarakat. Bisa kita cermati pula bahwasanya agama dan faktor keturunan bukanlah isu utama lagi di negara-negara tersebut. Prinsip-prinsip dasar agama dan berdemokrasi sudah terlaksanakan sebagaimana mestinya. Bagaimana dengan kondisi kekinian di Indonesia? Tampaknya irasionalitas masih menjadi panglima berpikir mayoritarian di Republik ini. Lalu apa artinya kita memiliki agama jika kita dengan sadar melanggar prinsip-prinsip dasar yang terkandung di semua agama dan demokrasi? Cinta kasih, saling menyayangi, menghormati, menghargai hidup dan kehidupan, asas persamaan, hak untuk memilih dan dipilih adalah contoh-contoh praktik ajaran agama dan pelaksanaan demokrasi universal yang harus dilaksanakan oleh segenap pemeluk dan pengikutnya. Memang pembahasan isu yang ada kaitannya dengan agama sangat jarang dilakukan karena sentimen dan syukur sensitivitasnya yang tinggi.
Orang cenderung berpikiran berkali-kali bila membahas atau mendedah atau paling tidak membicarakan masalah seputar agama. Beda dengan demokrasi yang lebih mudah mencapai konsensus walaupun juga tetap tidak mudah melaksanakannya. Lalu, ada apa sebenarnya dengan agama? Kenapa seakan-akan orang menjadi takut berdiskusi seputar agama? Bukankah agama itu berarti tidak kacau balau sesuai dengan pemahamannya, sesuai dengan definisinya? Hal-hal inilah yang antara lain menjadi pertanyaan mendasar seputar agama. Pada sebuah kesempatan saya bernasib baik menonton film India yang berjudul PK atau ditulis PK. Film ini mewakili multi pertanyaan yang ada di benak saya dan mungkin juga miliaran manusia perihal agama. Film yang dibintangi oleh aktor berbakat India, American ini benar-benar merefleksikan keingintahuan, rasa penasaran, sekaligus kemunafikan, kebanggaan semu dan berlebihan manusia terhadap agama. PK adalah sosok alien dari planet lain yang datang ke bumi dengan suatu misi, mempelajari segala hal yang terkait dengan manusia dan kehidupannya. Dia tiba dalam keadaan nirbusana atau telanjang dan berkomunikasi dengan telepati atau saling membaca pikiran masing-masing dengan cara menempelkan tangannya kepada orang lain. Dengan cara ini, tidak akan ada pernah kesalahpahaman komunikasi karena bahasa sering memiliki multitafsir. Begitulah hidup dan kehidupan di planet asalnya dijalani. Dalam riset bercampur petualangan tersebut, dia menjumpai banyak keanehan, keganjilan, dan inkonsistensi seputar manusia dan kehidupan yang dikaitkan dengan agama. Petualangan dimulai dari rempoknya kalung penghubung yang berisi remote control, penghubung dirinya dengan pesawat luar angkasanya. Kemudian berlanjut dengan dijumpainya aneka corak busana yang dipakai oleh manusia yang juga berbeda-beda. Cara berkomunikasi yang juga berbeda dengan menggunakan bahasa, kecintaan manusia akan uang, dan perilaku korup. Yang membuatnya makin tidak mengerti dan terheran-heran adalah keruutan kehidupan beragama manusia, manakala dia diberitahu bahwa Tuhanlah yang bisa menemukan remote controlnya tersebut. Hanya Tuhanlah yang bisa menolongmu menemukan remote control yang dirampok tersebut. Demikianlah dia diberitahu ketika sudah mengerti bahasa manusia. Tuhan hanya bisa ditemukan dalam agama. Dia bertanya-tanya, agama yang mana? Tuhan yang mana? Dan di mana Tuhan itu berada? Dia menyaksikan baik orang-orang yang sama maupun berbeda warna kulitnya pun melaksanakan ritual agamanya secara berbeda pula. Di vihara-vihara, masjid-masjid, gereja-gereja, dan tempat ibadah yang lain, para umatnya melaksanakan praktik-praktik yang juga berbeda, seperti membakar lilin, berguling-guling di tanah, mencambuk diri, meminum anggur, berendam di sungai, menyembah simbolisasi Tuhan berupa patung dan sebagainya. Tuhan yang mana yang manusia sembah? Bahkan dia pun kerap bertanya, bagaimana para manusia mendapatkan agamanya? Apakah tanda agama itu sudah ada di bawah sejak lahir? Atau manusia hanya sekadar menjalankan tradisi turun-temurun? Begitu ingin tahunya, sehingga dia pergi ke rumah sakit untuk membuktikan apakah memang tanda agama itu sudah ditempelkan pada bayi-bayi yang baru lahir. Jawabnya adalah tidak ada tanda sama sekali. Karena tidak menemukan jawaban, akhirnya ia memutuskan untuk menjalankan semua ritual agama yang berbeda-beda tersebut. Dia ikut membakar lilin, mandi di sungai, mencambuk diri, minum anggur, berguling-guling di tanah, dan sebagainya.
salah sambung. Masih dalam usaha pencariannya akan Tuhan, PK akhirnya bertemu dengan seorang pemuka agama bernama Tapasvi. Tapasvi adalah petinggi yang menyalahgunakan dan mengkomersialkan agama demi kepentingan pribadi dan kelompok. Tapasvi bisa disebut adalah manajer Tuhan. Tapasvi adalah pemuka agama yang mengatur perihal teknis ritual beribadah agama yang dibawanya sesuai dengan klaimnya bahwa dia telah terkoneksi secara pribadi dengan Tuhan. Dia memerintahkan semua pengikutnya untuk melaksanakan semua yang dikatakannya dan memerintahkan mengumpulkan donasi untuk membangun rumah ibadah yang lain. Mereka mempertanyakan pertanyaan yang fundamental, seperti jika manusia adalah benar anak-anak Tuhan, mengapa Tuhan mengharuskan anak-anaknya untuk berguling-guling di tanah terlebih dahulu sebelum mengabulkan keinginan mereka? Atau mengapa dewa atau baca Tuhan lebih mementingkan patungnya untuk dituangi susu daripada memberikan susu tersebut kepada anak-anak miskin yang jauh lebih membutuhkannya? Mereka pun mempertanyakan mengapa Tuhan tak berdaya membiarkan pemujanya untuk membunuh manusia lain atas namanya demi untuk melindunginya. Sebegitu tak berdayakah Tuhan itu? Pada waktu yang lain, dalam sebuah perjalanan kereta api yang bersih, teman dari PK yang bermaksud menemuinya dibom sekelompok teroris, menyebabkan temannya tersebut tewas. Tak ada yang tersisa dari manusia-manusia yang terbunuh itu. Hanya sepatu saja teroris yang membunuh demi kata Tuhan dan agama mereka. Inilah yang disebut fenomena salah sambung. Salah sambung terhadap Tuhan telah terjadi. Karena sesungguhnya Tuhan tidak pernah memerintahkan umatnya untuk membunuh manusia lainnya. Namun manusia salah menerjemahkan perintahnya. PK akhirnya menantang sang pemuka agama untuk berdebat dalam acara talk show televisi. Dalam acara itu dia berhasil menohok sang pemuka agama dan masyarakat yang menonton secara acara tersebut. Dia berkata, Tuhan itu adalah Maha Pencipta yang menciptakan alam semesta beserta isinya. Dia Maha Besar dan tidak memerlukan perlindungan dari siapapun di alam semesta ini, apalagi oleh manusia-manusia kerdil yang mengatasnamakan dirinya. Jika manusia terus begini, ujarnya, maka tidak akan ada lagi yang tersisa di bumi. Hanya sepatu yang tersisa. Demokrasi dan agama. Ujung perdebatan, PK akhirnya berhasil membongkar kedok sang pemuka yang memanipulasi agama demi keuntungan pribadi sekutunya. Begitulah salah sambung multitafsir dan salah tafsir kerap terjadi dalam berbagai lini kehidupan manusia, termasuk kehidupan beragama. Salah sambung yang sering berakibat fatal. Kita bisa tertawa, sedih, sekaligus terenyuh melihat adegan demi adegan yang diperankan oleh PK dalam film tersebut. Tapi sebenarnya, jika kita kaitkan dengan keadaan Indonesia saat ini, atau hari ini, atau hari-hari belakangan ini, kita sebenarnya sedang menertawakan kekonyolan beragama plus berdemokrasi kita. Semua itu berpotensi bermuara pada kehancuran bangsa besar ini jika kita tidak menyadarinya. Jika kita tetap mendasarkan pemimpin itu haruslah yang beragama mainstream di negara yang beragama ini, maka kita pun sebenarnya tengah mengangkang kesepakatan kita sebagai negara yang mendasarkan diri pada sistem demokrasi, yang memberikan kesempatan yang sama bagi setiap warga negaranya untuk menjadi. Mari memetik hikmah yang penting dan bermanfaat dari film ini demi keberlangsungan hidup manusia dan demokrasi itu sendiri di muka bumi. Jangan sampai manusia itu hanya tinggal kata dan sepatu saja karena kekonyolan dan kekecilan berpikir dirinya sendiri.